Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan dan juga bulan yang penuh dengan keberkahan. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita telah melewati 10 hari pertama di bulan suci Ramadan, yang mana kita telah melalui hari demi hari dengan menjalankan ibadah puasa. Selain melaksanakan ibadah puasa, di bulan ini kita juga melaksanakan satu ibadah khusus yang hanya kita temukan pada bulan Ramadan. Salah satu ibadah yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah sholat tarawih. Dalam prakteknya, sholat tarawih memiliki sedikit perbedaan, yang mana perbedaan itu terletak pada jumlah rakaatnya. Sebagian umat muslim melaksanakan sholat tarawih dengan 8 rakaat, yang ditambah dengan 3 rakaat sholat witir, sehingga jumlahnya menjadi 11 rakaat. Dan sebagian yang lainnya melaksanakan sholat tarawih dengan 20 rakaat, ditambah dengan 3 rakaat sholat witir, yang mana jumlahnya menjadi 23 rakaat. Berangkat dari perbedaan ini, terkadang muncul sebuah pertanyaan, dan terkadang juga hal ini menjadi satu bahan perdebatan umat muslim, di mana pertanyaan itu adalah yang mana yang lebih baik dan yang mana yang lebih benar. Apakah sholat tarawih dan witir dengan 11 rakaat, ataukah sholat tarawih dan sholat witir dengan 23 rakaat? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mari kita menilik kembali sejarah pelaksanaan sholat tarawih itu sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menambah sholat malamnya lebih dari 11 rakaat, dan beliau juga tidak selalu melaksanakannya dengan berjamaah terus-menerus. Hal ini dikarenakan beliau khawatir jika ini dijadikan wajib. Namun teman-teman semuanya, di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab menjabat sebagai Khalifah Muslim, umat Muslim melaksanakan sholat tarawih dengan 23 rakaat dan juga dengan berjamaah. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita pahami bahwa 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dengan bacaan yang cukup panjang di setiap rakaatnya, di mana beberapa kaum muslimin di masa Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab mencoba melaksanakan sholat tarawih dengan 11 rakaat dan dengan bacaan yang panjang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, merasa berat karena harus berdiri lama. Sehingga Khalifah Umar bin Khattab berijtihad dan menjadikan sholat tarawih 20 rakaat dengan jumlah bacaan yang sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini membawa sebuah hikmah, ya, di mana umat muslim tetap dapat melaksanakan sholat tarawih dengan bacaan yang sama banyaknya dengan Rasulullah SAW, sehingga umat muslim mendapatkan pahala yang juga besar, namun dengan bacaan yang lebih ringan dan juga tidak perlu untuk berdiri lama.
Artinya teman-teman, baik 11 maupun 23 rakaat, keduanya memiliki dasar yang sama-sama kuat. Dan adapun fokus dari keduanya adalah bukan jumlah rakaatnya, namun terletak pada kualitas ibadah dalam melaksanakan sholat tarawih itu sendiri. Dan seringkali kita umat muslimin disebutkan dengan perbedaan pendapat dan pertanyaan-pertanyaan seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi, ya. Namun kita kurang memperhatikan dan melupakan bagaimana kualitas ibadah kita sesungguhnya. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Mu'minun ayat 3, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang mana artinya, dan orang-orang mukmin itu adalah mereka yang menjauhkan diri mereka dari lagho. Nah, apa itu lagho? Lagho itu adalah perkataan yang sia-sia. Lagho itu juga berarti perbuatan yang tidak bermanfaat. Lagho juga berarti segala hal yang tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman semuanya, pernahkah kita berpikir, bisa jadi kita sholat tarawih 23 rakaat, tapi setelahnya kita sibuk bergosip dengan teman-teman kita. Dan bisa jadi kita sholat tarawih 11 rakaat. Namun ternyata lisan kita, ucapan kita seringkali menyakiti orang lain. Dan bisa juga kita berdebat panjang mengenai sunnah-sunnah Rasul, namun ternyata hati kita diliputi oleh rasa sombong karena kita merasa yang paling benar. Teman-teman semuanya, jangan sampai kita hanya menang dalam perdebatan, namun nyatanya kita kalah dalam pahala. Dan perlu kita ingat kembali bahwa Ramadan itu bukan sekedar soal banyak rakaat. Namun Ramadan itu adalah tentang hati yang lembut, tentang lisan kita yang terjaga, tentang waktu kita yang jauh dari hal yang sia-sia. Karena bisa jadi 11 rakaat yang kita lakukan dengan kekhusyuan, dengan tadabbur yang banyak, dan juga dengan lisan yang terjaga, itu jauh lebih besar timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 23 rakaat yang kita laksanakan namun dengan hati yang lalai dan juga dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia di hari-hari kita. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah madrasah pengendalian diri, di mana saat kita berpuasa, kita diperintahkan tidak hanya menahan lapar dan juga menahan haus, namun kita juga diperintahkan untuk menjaga yang pertama, lisan kita dari ucapan-ucapan yang menyakitkan, kemudian yang kedua, diri kita atau perbuatan kita dari hal-hal yang sia-sia, kemudian yang ketiga, menjaga hati kita dari berbagai penyakit hati, ya, seperti marah, dengki, sombong, tinggi hati, dan lain sebagainya. Maka mari kita kembali tanyakan pada diri kita masing-masing, bagaimanakah kita menjalani ibadah puasa kali ini? Apakah ibadah puasa kita ini dipenuhi dengan perbuatan yang sia-sia? Apakah dalam menjalani ibadah puasa kali ini seringkali terucap dari lisan kita perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain? Dan apakah
selama kita menjalani puasa ini, hati kita seringkali merasa marah, merasa sombong, dan merasa paling benar. Jika jawabannya ya, maka teman-teman, yang perlu kita perbaiki bukanlah jumlah rakaat sholat kita, ya. Namun yang perlu kita perbaiki adalah kualitas ibadah kita. Bagaimana kita meningkatkan ibadah kita sehingga kita terhindar dari hal yang sia-sia dan kita terhindar dari ucapan-ucapan yang menyakitkan, serta kita terhindar dari penyakit-penyakit hati. Teman-teman semuanya, maka marilah kita isi Ramadan kali ini dengan ibadah yang berkualitas, dengan zikir yang hidup, dan juga tentunya dengan hati yang tunduk, penuh kekhusyuan, memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa membantu kita, menolong kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini, dan juga menjadikan kita termasuk orang-orang yang terjaga lisan dan hatinya. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan juga menerima ibadah kita. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ini dapat menjadi salah satu wasilah kebaikan bagi diri saya dan juga diri teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.